Sodikin seorang bujang tua dari desa kecil di Magelang. Hidupnya selalu dipandang sebelah mata. Dianggap tak punya masa depan, hari-harinya dipenuhi cemoohan dan kerja keras yang tak pernah dihargai. Dia hidup dengan ibunya yang sudah tua, tapi siapa sangka pertemuannya dengan seorang turis wanita di Candi Borobudur membuka jalan menuju kehidupan yang tak pernah dia bayangkan. Yang lebih mengejutkan, bukan hanya satu, tapi dua wanita asing jatuh cinta pada ketulusan hatinya. Bagaimana mungkin Sodikin, yang bahkan sulit berbicara bahasa Inggris, mampu mencuri hati dua wanita cantik dari dunia yang begitu berbeda saat cinta segitiga ini? Terungkap Sodikin menghadapi dilema besar, tetap menjadi dirinya sendiri, atau berubah demi memenuhi ekspektasi dunia luar. Di tengah konflik batin, perbedaan budaya dan tekanan masyarakat, satu pertanyaan besar muncul: bagaimana akhir dari kisah cinta yang tidak biasa ini? Apa yang sebenarnya membuat dua wanita rela bertaruh demi Sodikin? Dan bagaimana mungkin pria sederhana ini menjadi pusat dari kisah cinta yang penuh air mata dan kejutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Sodikin hidup sederhana bersama ibunya yang sudah renta. Setiap hari ia bekerja di sawah dari pagi hingga petang. Keringat yang bercucuran tidak membuatnya mengeluh. Namun tak seorang pun benar-benar menghargai jerih payahnya. Rumah mereka berdinding kayu tua, dengan atap yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Sodikin sudah bersiap dengan cangkul di bahunya, melangkah ke sawah dengan langkah pasti. Ia membajak tanah dengan tangan kasarnya yang terbiasa dengan kerja keras. Matahari yang terik, lumpur yang menempel di kaki, serta lelah yang menyusup di sendi tidak membuatnya mengeluh. Bagi Sodikin, sawah adalah sumber kehidupan, dan ibunya adalah alasan mengapa ia harus tetap berjuang. Orang-orang di desa sering mencemoohnya, namun bagi warga desa, Sodikin hanyalah pria yang tak memiliki masa depan. Sampai tua begini, masih sendiri, mau jadi apa hidupnya? Namun cemooh mereka setiap kali melihatnya berjalan pulang dengan pakaian penuh lumpur. Mereka tertawa melihat ketekunannya, seolah-olah kerja kerasnya adalah sesuatu yang sia-sia. Sodikin tak pernah menanggapi. Ia membalas, ia hanya tersenyum dan terus bekerja demi ibunya melangkah. Baginya, membahagiakan ibunya jauh lebih penting daripada menghiraukan kata-kata yang menyakitkan. Suatu hari, di Candi Borobudur, ia bertemu seorang turis bernama Emma. Wanita asing berambut pirang itu tersesat dan bertanya sesuatu padanya dalam bahasa Inggris. Sodikin hanya bisa menatap bingung ketika Sodikin sedang menjual hasil panennya di pasar. Seorang turis asing tersesat di Candi Borobudur. Wanita itu berambut pirang keemasan, dengan mata biru yang bersinar dalam kebingungan. Ia mencoba bertanya pada beberapa orang, tetapi kebanyakan menghindar atau tidak paham bahasa yang digunakannya. Dengan langkah ragu, ia mendekati Sodikin dan mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Sodikin hanya bisa terdiam. Otaknya berusaha memahami apa yang dikatakan wanita itu. Ia tak terbiasa mendengar bahasa asing, dan mulutnya keluh untuk menjawab. Meski sulit memahami, ia mencoba membantu sebisanya. Dengan bahasa tubuh dan beberapa kata yang ia tahu, ia mengantarkan Emma ke jalannya kembali. Emma tersenyum dan berterima kasih. Ada sesuatu dalam senyuman itu yang membuat hati Sodikin bergetar. Sodikin berusaha membantu sebisanya. Dengan bahasa tubuh yang seadanya dan beberapa kata yang ia tahu, ia menunjuk ke arah yang benar. Sang turis, yang akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Emma, tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih dengan kata-kata yang tidak sepenuhnya dimengerti Sodikin. Namun, senyuman itu terasa berbeda. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat hati Sodikin bergetar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, Emma dan Sodikin mulai berkirim surat. Meski terbata-bata, Sodikin berusaha belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Cemoohan warga semakin menjadi-jadi awalnya. Sodikin hanya bisa menulis dengan bantuan orang lain,
tetapi lambat laun ia berusaha belajar sendiri. Setiap malam, setelah seharian bekerja di sawah, ia duduk di bawah cahaya lampu minyak dan membuka kamus kecil yang ia beli di pasar. Ia mengeja setiap kata dengan perlahan, mencatatnya di buku usang yang ia simpan dengan hati-hati. Namun, usaha kerasnya malah menjadi bahan ejekan warga. Mana mungkin Sodikin punya teman bule? Dia sudah gila, kata mereka sambil tertawa. Tapi Sodikin tak peduli. Ia yakin bahwa Emma melihatnya bukan karena harta, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, ketulusan yang selalu ia pegang erat dalam hidupnya. Namun Sodikin tak peduli. Setiap malam ia membaca kamus kecil yang ia beli di pasar, mencoba menulis surat dengan penuh kesabaran. Hingga suatu hari, Emma membalas dengan kabar gembira. Ia akan kembali ke Indonesia. Hingga suatu hari, Emma mengirim kabar yang membuat Sodikin terperangah, ia akan kembali ke Indonesia. Jantung Sodikin berdegup lebih kencang saat membaca surat itu. Tangannya yang kasar bergetar saat menggenggam lembaran kertas yang harum oleh parfum Emma. Ia tidak tahu harus merasa senang atau cemas. Apakah ini hanya sekadar kunjungan biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Malam-malam Sodikin dipenuhi dengan harapan dan keraguan, membuatnya semakin giat belajar bahasa Inggris agar tidak mengecewakan Emma saat bertemu nanti. Emma tidak datang sendiri. Ia membawa seorang sahabatnya, Flo, yang juga tertarik untuk melihat keindahan Magelang dan mengenal Sodikin. Ketika Sodikin melihat dua wanita asing itu datang menghampirinya dengan senyum lebar, ia merasa seperti hidup dalam mimpi. Dengan segala keterbatasan bahasanya, ia menyambut mereka dengan keramahan khasnya. Bersama mereka, Sodikin mulai melihat Magelang dari sudut pandang yang berbeda. Ia tak sekadar menjadi petani, tapi pemandu yang memperkenalkan tanah kelahirannya dengan penuh kebanggaan. Warga desa mulai berbisik-bisik, namun, di balik kebahagiaan itu, warga desa kembali berbicara. Sodikin hanya memanfaatkan mereka untuk uang. Namun gumam mereka dengan nada sinis. Sodikin mendengar semua itu, tapi memilih diam. Ia tahu orang-orang hanya melihat dari luar, tanpa memahami isi hatinya. Emma dan Flo melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Sodikin. Ketulusan yang jarang mereka temui di dunia mereka yang serba cepat, dan sibuk juga menyadari tatapan-tatapan aneh yang mereka terima dari warga desa, tetapi mereka tidak peduli. Mereka justru semakin ingin mengenal Sodikin lebih dalam, ingin tahu apa yang membuat pria sederhana ini begitu istimewa. Dalam perjalanan mereka, Emma menyadari bahwa perasaannya pada Sodikin lebih dari sekadar rasa kagum. Ia mencintainya, tapi bagaimana mungkin seorang wanita asing jatuh cinta pada setiap perjalanan mereka menjelajahi sudut-sudut Magelang? Emma mulai menyadari sesuatu yang mengusik hatinya. Perasaannya terhadap Sodikin bukan sekadar rasa kagum. Setiap kali melihatnya tersenyum, setiap kali mendengar suaranya yang lembut meskipun dalam bahasa yang terbata-bata, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang wanita seperti dirinya, yang berasal dari dunia yang begitu jauh, jatuh cinta pada seorang petani sederhana? Emma akhirnya mengungkapkan perasaannya. Sodikin terkejut. Ia tak percaya wanita seperti Emma bisa mencintainya. Aku hanya petani miskin, Emma. Aku tak bisa memberimu apa-apa. Akhirnya, Emma tidak bisa lagi menyimpan perasaannya. Dengan hati yang berdebar, ia mengungkapkan semuanya kepada Sodikin. Aku mencintaimu, Sodikin, katanya dalam bahasa Indonesia yang masih kaku, tapi penuh ketulusan. Sodikin terdiam. Ia tidak pernah membayangkan seorang wanita seindah Emma bisa mencintainya. Aku hanya petani miskin, Emma. Aku tak bisa memberimu apa-apa, ucapnya lirih, merasa dirinya terlalu kecil untuk wanita sepertinya. Namun, Emma hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Cinta bukan tentang apa yang kau punya, tapi tentang siapa dirimu. Dan aku mencintai dirimu yang apa adanya. Sodikin terenyuh, tak menyangka bahwa ketulusannya bisa menyentuh hati seseorang sejauh ini. Namun kejutan lain datang. Flo,
yang selama ini hanya mengamati dari jauh, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia mengaku bahwa ia juga mencintai Sodikin. Perasaan itu tumbuh bukan hanya karena kebersamaan mereka selama perjalanan, tetapi juga karena ketulusan Sodikin yang begitu nyata. Berbeda dengan pria-pria yang pernah Flo temui, Sodikin memiliki hati yang bersih dan kesederhanaan yang menenangkan. Awalnya, ia mencoba mengabaikan perasaannya, menganggap itu hanya kekaguman sementara. Namun semakin ia menahan, semakin dalam perasaan itu tumbuh. Hingga akhirnya, di malam yang hening di tepi sawah tempat mereka bercengkerama, ia tak bisa lagi menyembunyikannya. Sodikin terjebak dalam dilema besar. Ia tak pernah membayangkan ada satu wanita yang mencintainya, apalagi dua sekaligus. Hatinya berkecamuk. Ia menghormati keduanya, tetapi ia takut membuat salah satu dari mereka terluka. Selama ini, hidupnya hanya berputar di sawah, ibu, dan cemoohan warga. Cinta adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan hadir dalam hidupnya. Ia memikirkan bagaimana tanggapan warga desa jika mengetahui bahwa dua wanita asing menginginkan dirinya. Bagaimana pula dengan keluarga Emma dan Flo di negeri mereka? Apakah mereka bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai anak mereka adalah seorang petani miskin dari desa kecil? Malam itu, Sodikin tak bisa tidur. Memandangi langit penuh bintang sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua nyata atau hanya mimpi? Sementara itu, Emma dan Flo sadar bahwa mereka harus membuat keputusan besar. Mereka berdua sama-sama mencintai pria yang sama, dan meskipun awalnya terasa sulit, mereka memilih untuk jujur satu sama lain. Suatu malam, mereka duduk berdua di teras rumah Sodikin, ditemani suara jangkrik dan desir angin yang berhembus lembut. "Aku tak ingin kehilangan persahabatan kita, Flo," ucap Emma pelan. Flo mengangguk, matanya menerawang ke langit. "Aku juga. Tapi aku tak bisa membohongi hatiku." Mereka berdua tertawa kecil dalam keheningan, menyadari betapa rumitnya keadaan yang mereka hadapi. Namun, mereka juga sadar bahwa cinta yang mereka rasakan adalah sesuatu yang nyata dan tak bisa dihindari. Mereka sepakat bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi ini bersama, tanpa kebencian dan tanpa persaingan yang menyakitkan. Di sisi lain, warga desa semakin giat mencemooh Sodikin. Mana mungkin dua bule cantik itu benar-benar jatuh cinta sama Sodikin? Pasti mereka hanya bermain-main, kata salah seorang warga dengan nada sinis. Setiap langkah Sodikin kini dipenuhi dengan tatapan heran dan bisikan-bisikan tajam. Beberapa orang bahkan mulai menuduhnya sebagai pria licik yang hanya memanfaatkan kebaikan dua wanita asing itu demi keuntungan pribadi. Sodikin mendengar semua itu, tapi ia tetap diam. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan, orang-orang tetap akan berpikir buruk tentangnya. Yang lebih penting baginya adalah bagaimana ia harus menghadapi perasaannya sendiri dan mengambil keputusan yang benar. Malam itu, Sodikin duduk sendiri di teras rumahnya, menatap bulan yang menggantung tinggi di langit. Ia memikirkan segala yang telah terjadi, dari pertemuannya dengan Emma, persahabatan mereka yang berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, hingga pengakuan mengejutkan dari Flo. Apakah ia harus memilih salah satu dari mereka? Ataukah ia harus menolak keduanya demi menghindari konflik? Di tengah pikirannya yang buntu, ibunya yang renta berjalan pelan menghampirinya. "Nak, hidup ini tidak selalu mengikuti aturan orang-orang. Jika kau bahagia, maka itulah yang paling penting," kata ibunya lembut. Kata-kata itu menghangatkan hati Sodikin, seolah memberinya kekuatan untuk menghadapi hari esok. Keputusan itu membuat Sodikin terdiam lama. Ia menyadari bahwa cinta Emma dan Flo bukanlah permainan atau sekadar sensasi sesaat. Mereka benar-benar ingin bersamanya, tanpa mempedulikan latar belakang dan perbedaan yang ada. Namun, Sodikin masih diliputi keraguan. Ia khawatir apakah ia bisa memberikan kebahagiaan yang cukup untuk mereka berdua. Ia juga takut menghadapi lebih banyak cibiran dari warga desa.
Tapi ketika ia melihat mata Emma dan Flo yang penuh keyakinan, ia merasa hatinya mulai mantap. Baginya, kebahagiaan bukanlah soal apa yang dikatakan orang lain, melainkan tentang apa yang dirasakan dalam hati. Hari-hari berikutnya, Sodikin, Emma, dan Flo semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, menjelajahi desa, mengunjungi sawah, dan menikmati sore di bawah rindangnya pepohonan. Warga desa semakin tak habis pikir melihat ketiganya tetap bersama, seolah tak menghiraukan cemoohan yang semakin menjadi-jadi. "Sodikin benar-benar sudah gila," teriak seorang warga. Namun, bagi Sodikin, kebahagiaan yang ia rasakan lebih berharga daripada pendapat orang lain. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu takut pada bayangan buruk yang diciptakan oleh lingkungan, padahal kebahagiaan sejati ada dalam genggamannya. Suatu hari, Emma dan Flo mengajak Sodikin berbicara serius. Mereka ingin membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih jauh, pernikahan. Sodikin terkejut mendengar hal itu. "Apa kalian yakin? Bagaimana dengan keluarga kalian?" tanyanya penuh kekhawatiran. Emma menggenggam tangan Sodikin dengan lembut. "Aku sudah memberitahu keluargaku. Mereka kaget, tapi mereka percaya padaku," ujarnya. Flo mengangguk setuju. "Aku juga. Ini hidupku, dan aku ingin menjalaninya bersamamu." Sodikin menatap mereka berdua dengan haru. Air mata menggenang di matanya. Tak pernah ia bayangkan bahwa di usianya yang tak lagi muda, ia akan memiliki seseorang, bahkan dua orang, yang mencintainya dengan tulus. Pernikahan mereka berlangsung sederhana di desa Magelang. Hanya dihadiri oleh segelintir orang yang benar-benar mendukung mereka, termasuk beberapa teman Emma dan Flo yang datang dari luar negeri. Warga desa yang sebelumnya mencemooh, akhirnya hanya bisa terdiam menyaksikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah ketiganya. Mereka melihat bagaimana Sodikin, pria yang selama ini mereka anggap tidak punya masa depan, kini menjadi pusat dari sebuah kisah cinta yang luar biasa. Ketulusan hatinya yang selama ini dianggap sebagai kelemahan, justru menjadi kekuatan yang membuat dua wanita dari dunia yang berbeda rela menghabiskan hidup bersamanya. Setelah pernikahan itu, kehidupan Sodikin berubah. Ia tetap menjadi petani, tetap hidup sederhana, tetapi kini ia tidak lagi sendiri. Emma dan Flo menetap bersamanya di Magelang, membantu mengembangkan pertanian dan mengenalkan teknologi baru yang mereka pelajari dari negara asal mereka. Bersama-sama, mereka membangun kehidupan yang harmonis, penuh cinta, dan saling mendukung. Warga desa yang dulu mengejek akhirnya belajar satu hal dari Sodikin, bahwa ketulusan dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan, meskipun harus melalui jalan yang panjang dan penuh rintangan. Setelah pernikahan mereka yang sederhana namun penuh makna di desa, kehidupan Sodikin, Emma, dan Flo mulai berjalan dalam harmoni yang unik. Awalnya, warga desa masih sulit menerima kenyataan bahwa dua wanita asing benar-benar menikahi Sodikin. Namun, seiring waktu, mereka mulai melihat bagaimana ketulusan cinta ketiganya mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Emma dan Flo tidak hanya mencintai Sodikin, tetapi juga mencintai desa itu seperti rumah mereka sendiri. Mereka ikut bekerja di sawah, belajar membuat masakan khas Jawa, bahkan mulai berbaur dengan warga sekitar dengan keramahan mereka yang tulus. Lambat laun, pandangan masyarakat terhadap Sodikin pun berubah. Dari seorang pria yang sering dicemooh, ia kini menjadi sosok yang dihormati. Banyak orang yang mulai menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan, baik usia, latar belakang, maupun kebangsaan. Bahkan, beberapa pemuda desa yang dulu menertawakan Sodikin kini mulai belajar bahasa Inggris, berharap bisa mendapatkan kesempatan seperti yang dialami Sodikin. Perubahan ini tidak hanya terjadi pada Sodikin dan keluarganya, tetapi juga membawa angin segar bagi desa kecil mereka yang kini lebih terbuka terhadap dunia luar. Di bawah langit Magelang yang senja, Sodikin duduk di teras rumahnya, memandang sawah yang mulai menguning. Di sampingnya, Emma dan Flo tersenyum hangat, menikmati angin sore yang sejuk. Dalam hati,
Sodikin bersyukur. Ia tak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang dulu penuh cemoohan kini dipenuhi kebahagiaan dan cinta yang begitu tulus. Ia belajar bahwa ketulusan dan keberanian untuk percaya pada cinta bisa membawa seseorang ke jalan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kini, ia tidak hanya memiliki satu cinta, tetapi dua, dan sebuah kehidupan yang jauh lebih berarti dari yang pernah ia impikan.